Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Masih seputar kaidah pada nama-nama Allah Jalla wa Ala. Dan pertemuan terakhir kita membahas tentang kaidah yang ke 4, 5, 6. Nah, 4, 5, 6. Ya kan? Baik. Kaidah yang pertama min babi murajaah. Apa kaidah yang pertama? Aba Ayyub. Nah, seluruh nama-nama Allah husna, yakni yang paling terbaik, yang paling sempurna, dan tidak ada yang memiliki nama-nama yang paling sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan walillahi al-asma'u al-husna. Taqdimu ma yastahiquhu ta'khir fayufidu al-hasr. Taqdimu ma yastahiquhu at-ta'khir yufidu al-hasr. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Dan Allah Jalla wa Ala senantiasa menyebutkan sighah taqdim ma yastahiqu at-ta'khir di dalam Al-Qur'an, sama seperti iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, mengedepankan ma'mul kan itu dibandingkan amil. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolong dan tidak kepada selainmu. Maka ini di antara kesempurnaan bahasa Arab. Jadi bukan hanya artinya Allah memiliki nama yang sempurna, tapi hanya milik Allah. Walillahi al-asma'u al-husna. Secara bahasa Arab harusnya mubtada khabar, kan gitu. Al-asma'ul husna lillahi. Mubtada khabar, tapi dikedepankan khabar yufidul hasr. Yufidu al-hasr. Nah, bolehnya mengedepankan khabar apabila dia dalam bentuk syibh jumlah atau jar majrur. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Hukum asal bahwa yang paling pertama disebutkan adalah mubtada. Namanya juga mubtada, yang dimulai. Khabarnya apa? Ya belakangan. Tapi kenapa dikedepankan khabar? Dalam rangka membatasi, menunjukkan hanya milik Allah nama-nama yang husna. Bukan nama-nama Allah yang husna miliknya, bukan kayak gini susunannya, tapi hanya milik Allah lah nama-namanya yang husna. Ini yang kaidah yang pertama. Yang kedua, Abu Rashid. Yang kedua, masih ingat Bang Arun? Nah, Kevin. Wa awsafun. Naam, ahsant. Nama-nama Allah a'lamun wa awsafun. Artinya nama-nama Allah itu banyak dan setiap nama-nama itu menunjukkan zat yang satu. Dan awsafun artinya setiap nama memiliki atau mengandung sifat. Mengandung sifat. Makanya dikatakan asma'ullah a'lamun mutaradifun bi'tibari az-zat. Wa awsafun mutabayinun bi'tibari al-ma'na. Nama-nama Allah itu mutaradif, saling menunjukkan zat yang satu. Itu dia alam, tanda. Makanya dalam bahasa Arab bendera itu dikatakan alam. Kenapa bendera dikatakan alam? Karena tanda. Bendera dicacakkan di tanah sebagai tanda. Wa awsafun yakni sifat. Baik, yang ketiga, Aba Rizki.
Tauqifiyah. Naam, ahsant. Nama-nama Allah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Naam, ahsant. Mencukupkan, sebatas mencukupkan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga ibadah tauqifiyah, mencukupkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Taib, yang keempat ya. Naam, yang keempat Abu Darda. Naam, ahsant. Asma Allah ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu di sisi hambanya. Dan dalilnya sebagaimana kita sebutkan, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di sisi ilmu gaibmu. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain, la uhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW, la uhsi thana'an, aku tak mampu memujimu ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu. Ini kata Nabi SAW. La uhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Dan tidaklah pujian kecuali menyebutkan nama dan kebaikan. Ini menunjukkan ada nama-nama Allah yang tidak diketahui Nabi SAW, yang hanya Allah mengetahuinya. Baik, yang kelima, Aba Raihan, kaidah yang kelima dari nama-nama Allah. Enggak hadir di YouTube, enggak. Baik, Aba Rashid. Naam, ahsant. Bab tentang perbuatan Allah lebih luas dibandingkan penetapan namanya. Dan bab tentang mengkabarkan tentang Allah lebih luas dibandingkan perbuatan dan penetapan namanya. Dan sudah kita sebutkan dhabit, yakni patokan mengkabarkan tentang Allah, apakah itu tauqifiyah? Hukum asalnya tauqifiyah. Tapi di antara bentuk pengkabaran tentang Allah adalah menerjemahkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ke dalam selain bahasa Arab. Nah, ini di antara bentuk mengkabarkan. Karena ketika kita mengajarkan manusia yang bukan orang Arab dan tidak faham bahasa Arab, ya nggak mungkin kecuali dengan menerjemahkannya. Dan ini kan bentuk pengkabaran. Sebagaimana kita sebutkan Allah yang maha besar, Al-Kabir. Apakah nama Allah maha besar? Bukan nama Allah maha besar, tapi makna dari nama Allah. Wadah. Taib. Kemudian makanya itu juga sudah kita sebutkan bolehnya mengkabarkan Allah Jalla wa'ala dengan lafaz yang tidak mengandung keburukan. Seperti misalnya kalimat Gusti, kan gitu. Kalau memang lafaz Gusti itu tidaklah mengandung kecuali kebaikan, artinya yang diagungkan, maka sama seperti menerjemahkan nama Allah dengan bahasa lain. Karena bahasa Indonesia bukan cuma bahasa Indonesia yang resmi saja, kan gitu. Ada banyak. Ada bahasa kampung, ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Bugis, macam-macam. Maka dilihat patokannya tidak mengandung keburukan. Adapun menyematkan kepada Allah maha keren, keren ini perlu dilihat maknanya. Kalau memang keren itu mengandung makna negatif, maka tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib ditinggalkan. Dan wajibnya menjaga lafaz-lafaz yang syar'i. Dan itu lebih selamat. Baik, kemudian yang keenam ya. Nah, kemarin kita bahas ini.
Dalalatu asma Allah, dalalatu asma'illah menunjukkan zat dan sifat secara mutabaqah. Apa makna mutabaqah kemarin? Aba Aqil? Ahsan, tenang. Lafaz yang menunjukkan seluruh makna, seperti lafaz rumah atau bait dalam bahasa Arab, maka mencakup seluruh maknanya. Iya kan? Karena kita fahami rumah itu tidaklah terdiri kecuali dari dapur, kamar, kamar tidur, ruang tamu dan seterusnya. Ini katakan mutabaqah, mencakup keseluruhan. Kemudian tadammun, makna tadammun sebagiannya kan gitu. Misalnya kita katakan dapur, ini bagian dari rumah. Kemudian iltizam, lafaz yang mengandung makna di luar dari zat lafaz tersebut, maknanya seperti yang membangun rumah atau kuli atau arsitek. Kemudian apa hubungannya dengan nama Allah? Nah, ketika kita mengatakan Ar-Rahman, maka Ar-Rahman ini mencakup zatnya Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sifat kasih sayang. Ini dikatakan tadammun. Nah, ketika kita fahami Ar-Rahman ini adalah zatnya Allah dan sifat kasih sayangnya Allah, dikatakan mutabaqah. Tapi kalau kita fahami Ar-Rahman itu adalah sifat dan enggak mungkin sifat lepas dari zatnya kan gitu. Tapi ketika memahami Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang, ini dikatakan dalam istilah at-tadammun. Ini istilah mantiq tapi digunakan dalam ilmu-ilmu yang lain. Digunakan dalam ilmu usul fikih, digunakan dalam ilmu hadis, digunakan dalam ilmu balaghah, hatta dalam ilmu akidah, ilmu tafsir juga disebutkan. Karena ini adillatul alfaz, dalalatul alfaz, penting difahami. Kemudian iltizam, nah ketika kita menyebutkan sifat Allah dan nama Allah Ar-Rahman kan secara mutabaqah dan tadammun, maka apa konsekuensi dari Ar-Rahman yang Maha Penyayang? Allah Jalla wa'ala memiliki sifat Al-Ghafur, yang menyayangi, yang mengampuni. Ya kan? Konsekuensi lazimnya. Dan kita tidak boleh menetapkan konsekuensi dari sifat Allah kecuali Allah yang menetapkannya. Ini pun penting difahami. Sifat Allah memiliki konsekuensi, tapi konsekuensi ini tauqifiyah. Enggak boleh kita karang, oh kalau Allah memiliki sifat wajah berarti jisim itu makhluk, jisim itu sama seperti makhluknya, berarti Allah enggak punya sifat wajah. Maka ini konsekuensi yang ditetapkan akal semata. Enggak boleh, karena Allah itu perkara yang gaib bagi kita. Jelas. Jadi sifat Allah Jalla wa'ala memiliki konsekuensi, kita akui. Tapi konsekuensi ini tauqifiyah, tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Ketika kalian mengatakan misalnya kalau Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah butuh arsy, datangkan dalilnya. Iya kan? Silakan datangkan dalilnya. Kalau dia mengatakan enggak ada dalil, tapi yang dalilnya adalah akli, maksudnya akal manusia, karena ketika manusia melihat manusia yang istiwa di atas makhluk yang lain, maka manusia tersebut membutuhkan makhluk yang berada di atas. Maka kita katakan ini tashbih, ini tamtsil dengan manusia. Ini konsekuensi yang batil. Nah, nanti akan datang pembahasan yang sangat-sangat penting dan yang paling menyelamatkan akidah seseorang dari menyerupakan Allah kepada makhluknya dan menyelamatkan dari keyakinan ta'til. Nah, konsekuensi dari sifat Allah tidak menjadi konsekuensi kekhususan sifat makhluk tidak menjadi konsekuensi bagi sifat Allah. Nah, di kaidah tentang sifat. Sekarang masuk ke kaidah yang ketujuh. Asma'ullah ta'ala minha ma yutlaqu alaihi mufradan wa muqtarinan bighairihi wa minha ma la yutlaq. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagiannya ada yang dalam bentuk mufrad, yakni satu lafaz seperti Ar-Rahman. Ada yang digandengkan seperti Ar-Rahmanur Rahim. Al-Azizul Hakim. Ini di antara nama Allah kan gitu. Al-Aziz nama Allah, Al-Hakim nama Allah.
tapi ketika digandengkan Al-Azizul Hakim, maka memiliki makna yang lebih sempurna. Ghafurun Syakurun. Itu di situ menunjukkan apa? Makna yang khusus lagi. Ghafur nama Allah, Syakur nama Allah. Tapi ketika digandengkan Ghafurun Syakurun, maka menunjukkan kesempurnaan yang lebih lagi. Wadih? Ghafurun Rahimun. Ya kan? Ghafur nama Allah, Rahim nama Allah. Tapi ketika digandengkan, dan yang menggandengkan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari hadis Nabi. Maka silahkan baca Al-Qur'an, kan itu. Ini pentingnya apa? Mentadabbur Al-Qur'an. Yang banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan ayat Ghafurur Rahim, Latifun Khabir. Ini ada faedahnya ketika digandengkan nama tersebut. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Taib, kita baca kalam Ibnu Qayyim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, inna asma'ahu ta'ala minha ma yutlaqu alaihi mufradan wa muqtarinan bi ghairihi. Nah, sebagaimana disebutkan, di antara nama-nama Allah ada yang disebutkan dalam bentuk mufrad, yakni satu lafaz saja, Ar-Rahman contohnya, wa muqtarinan bi ghairihi, dan ada yang digandengkan dengan nama yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur Syakur, kan gitu, Latifun Khabir, wa huwa ghalibul asma. Dan ini di antara nama-nama Allah yang banyak, yang mayoritas atau banyaknya nama Allah itu digandengkan. Itu ada faedahnya disebutkan. Taib. Kal Qadir was Sami' wal Basir wal Aziz wal Hakim. Seperti Al-Qadir was Sami' wal Basir wal Aziz wal Hakim, kan gitu. Ini kan nama-nama Allah. Wa hadza yasughu an yudda'a aw an yud'a bihi mufradan wa muqtarinan bi ghairihi. Maka ini boleh ketika kita berdoa kepada Allah, kita sebutkan misalnya dengan nama yang mufrad atau yang digandengkan. Contohnya kata beliau, fataqulu ya Aziz. Maksudnya apa? Allah. Ya Aziz, ya Halim, ya Ghafur, ya Rahim. Ini kan mufrad kan? Aziz, Halim, Ghafur, ya Rahim. Wa an yufrad bikulli aw an yufrad kullu ismin. Wa kadzalika fi ats-tsana'i 'alaihi wal khabar anhu bima yasughu lakal ifrad wal jama'. Dalam berdoa, dalam mengkabarkan, maka boleh kita sebutkan dalam bentuk mufrad atau yakni menggandengkan antara satu nama dengan nama yang lain. Nah, wa minha ma la yutlaqu alaihi bimufradihi. Ada nama Allah yang tidak boleh disebutkan secara bersendiri saja. Enggak boleh disebutkan secara bersendiri saja. Akan datang contohnya. Bal maqrunan bimuqabilihi, bahkan digandengkan dengan kebalikannya. Ini yang dikatakan dalam bahasa Arab apa? At-tatabuq fil lafz, kan gitu. Saling berlawanan. Contohnya al-mani' wad-dar wal muntaqim. Al-mani' wad-dar wal muntaqim. Al-mani' artinya yang menahan. Maka enggak boleh disebutkan al-mani' begitu saja. Harus disebutkan kebalikan dari al-mani', sebagaimana yang Nabi kabarkan. Al-mani' kebalikannya apa? Al-mu'ti. Kan itu. Al-mu'ti, yang memberi. Wad-dar kebalikannya an-nafi'. Naam, al-muntaqim wal-'afu. Fala yajuzu an yufrad hadha an muqabilihi fa innahu maqrunun bil mu'ti wan nafi' wal 'afu. Tuh. Kenapa? Karena nanti difahami seolah-olah Allah itu hanya menahan. Iya kan? Misalnya al-mani' disebutkan begitu saja. Ya ayyuhal ya Allah ya al-mani' misalnya. Yani enggak pas, seolah-olah nanti difahami bahwa Allah itu hanya menahan. Wadah. Begitu juga ad-dar. Seolah-olah Allah hanya memberikan mudarat. Atau al-muntaqim, seolah-olah Allah hanya menghukum, mengazab. Lupa kebalikan dari itu.
Jelas. An-nafi' wal 'afu wal mu'ti, fa huwa al-mu'ti al-mani'. Allah yang memberi dan juga menahan. Ad-dar an-nafi', yang memberikan mudarat dan yang memberikan manfaat. Al-muntaqim al-'afu, dialah yang maha menghukum, mengazab dan juga maha pengampun. Wadah. Ini sempurnanya apa? Nama ini ketika digandengkan dan tidak sempurna apabila berdiri sendiri. Contohnya tadi makna-makna yang bisa jadi apa? Difahami hanya memiliki sifat itu. Contohnya al-mani'. Kan ketika difahami Allah hanya menahan, maka ini sebuah sifat yang tidak sempurna. Iya kan? Kalau yang difahami misalnya hanya nama Allah Ad-Dar yang memberikan mudarat, lupa kalau Allah itu An-Nafi', maka ini kesalahan pemahaman yang keliru. Al-Mu'izz misalnya, Al-Mudhil. Kalau misalnya disebutkan Al-Mudhil saja, seolah-olah difahami Allah hanya menghinakan. Lupa kalau Allah juga Al-Mu'izz, yang memuliakan, yang mengangkat. Li'annal kamal, unzur. Ini illahnya, li'annal kamala fi iqtirani kulli ismin min hadhihi bima yuqabiluhu. Karena kesempurnaan dari nama-nama itu apabila digandengkan dengan kebalikannya. Li'annahu yuradu bihi annahu munfarid birrububiyah. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Karena Allah ingin menjelaskan kepada hambanya kebersendiriannya Allah, keesaan Allah pada rububiyah. Iya kan? Makanya ini diantara kekhususan rububiyah. Allah yang menahan dan Allah yang memberi. Allah yang memberikan mudarat dan Allah memberikan manfaat. Allah yang mengazab dan Allah yang mengampuni. Ini kekhususan rububiyah. Ada yang bisa mengampuni selain Allah? Enggak ada. Ada yang bisa mengazab selain Allah? Enggak ada. Ada yang bisa menahan selain Allah? Tidak ada. Tapi harus digandengkan dengan dua makna atau dua nama yang maknanya saling kontradiksi, ya kan? Bukan kontradiksi dalam rangka pemahaman, maksudnya saling berlawanan. Nah, itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wat-tadbir al-khalq wa tasarruf fihim ata'an wa man'an wa naf'an wa darran wa 'afwan wa intiqama, kata beliau. Karena Allah lah yang sepenuhnya mengatur makhluknya dalam rangka memberikan mereka, menahan mereka, memberikan manfaat, memberikan mudarat, mengampuni dan mengazab. Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at. Ya kan kita sebutkan zikir. Allahumma la mani' lima a'tait. Tidak ada yang menahan kalau engkau memberikan. Wa la mu'ti lima mana'at. Wa la mu'ti lima mana'at. Enggak ada yang bisa memberikan apabila engkau tahan. Wala yanfa'u dzal jadd minka al jadd. Naam. Li'annahu yuradu bihi anna tayyib. Wa amma an yuthna alayhi bimujarrad al-man' wal intiqam wal idrar fala yasugh. Kata beliau, adapun Allah dipuji sebatas menyebutkan nama al-man', yakni yang menahan, wal intiqam yang menghukum, wal idrar yang memberikan mudarat, maka ini enggak boleh. Fa hadhihi al asma' al muzdawjah tajri al asma' minha majra al ism al wahid alladhi yamtani'u faslu ba'd hurufihi an ba'd. Kata beliau, nama-nama ini berpasang-pasangan. Al mani' apa pasangannya? Al-mu'ti. An-nafi' apa pasangannya? Ad-dar. Wadah. Kata beliau di sini, ini nama-nama yang berpasang-pasangan yang tidak boleh, yakni seolah satu dia. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, dua nama ini seolah-olah satu pasang, maksudnya satu paket gitu. Enggak boleh dilepaskan salah satu dari keduanya, karena kalau dilepaskan hilang maknanya. Fahiya wa in ta'addadat jariyatun majra al-ism al-wahid walidzalika lam taji' mufradatan. Kata beliau, walaupun berpasang-pasangan tapi seolah-olah satu lafaz, enggak boleh dipisahin.
Makanya tidak pernah datang dalam bentuk mufrad, bersendiri. Selalu Allah sebutkan kan gitu. Makanya disebutkan juga ketika Nabi SAW diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, sa'ir lana. Kan itu. Ketika harga-harga pasar, sembako di pasar itu naik harganya. Naik harga beras, kalau di Indonesia. Kalau di sana naik harga gandum, harga tamar. Kemudian para sahabat atau sebagian sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah sa'ir lana, ya Rasulullah, cobalah turunkan harga. Engkau kan Rasul, mengatur maslahat umat dan seterusnya. Kata Nabi apa? Innallaha huwal musa'ir. Tuh. Sesungguhnya Allah lah yang mengatur harga pasar. Bukan urusanku ini, bisa aku turunkan sesuka hatiku dan sesuai keinginan kalian. Innallaha huwal musa'ir wal qabid wal basit. Al-qabid al-basit, yang membentangkan dan yang menutup. Kemudian kata Nabi, wala uhibbu an alqa Allah wa alayya al-madhalim, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Maka aku enggak mau bertemu dengan Allah sementara aku memikul kezaliman. Karena ketika diturunkan nanti harga pasar, yang mudarat adalah orang-orang yang menjual, kan gitu. Maka ini dipelajari di hukum ekonomi. Semakin banyak permintaan dan barang sedikit, maka harga akan semakin naik. Semakin banyak permintaan pasar dan barang sedikit, harga naik. Hukum ekonomi kan. Semakin banyak barang, permintaan semakin sedikit, turun harga, anjlok. Lihat aja harga cabai, kalau lagi banjir maka murah. Nah, taib. Makanya juga kita dilarang menimbun, kan gitu. Menimbun barang-barang pasar, karena itu tadi, ketika orang-orang menimbun, nanti sedikitlah apa? Sil'ah, sedikit barang produk itu di pasar. Ketika sedikit produk di pasar, permintaan banyak, naiklah harga. Nah, nanti mereka menjual sesuka hati. Makanya dilarang apa? At-takhzin. Nah, dilarang apa? Apa istilah bahasa Indonesianya? Mengepul, ya kan? Menimbun gas, menimbun ini, itu dilarang karena bisa memudaratkan harga pasar. Bukan 1-2 orang yang menimbun, makanya dilarang. Kan bisa jadi Allah kalau sendiri punya menimbun, palalah naik harga itu. Iya, tapi kalau semua penjual dibolehkan, habislah. Makanya itu diantara apa? Larangan menimbun barang. Taib. Mana tadi? Naam, walam tutlaq alaihi illa muqtarinatan, maka tidak disebutkan nama-nama ini kecuali dalam keadaan digandengkan. Fa'lam, kata beliau, ketahuilah. Falau qulta, sekiranya engkau berkata, ya mudhil, ya dar, wahai yang menghinakan dan wahai yang memberikan mudarat, ya mani', wahai yang menahan, wa akhbarta bidzalika lam takun mathniyan alaihi, dan engkau mengkabarkan tentang itu, maka engkau bukan sedang memuji Allah, wala hamidan lahu, dan engkau tidak sedang menyanjungnya, hatta tadhkura muqabalaha, sampai engkau sebutkan kebalikan dari nama-nama itu. Ya mudhil, ya mu'iz, ya dar, ya nafi', ya mani', ya mu'ti. Ini baru sempurna. Nah, tapi boleh kita sebutkan dalam rangka mengkabarkan, contohnya Allah itu dar, dalam rangka mengkabarkan. Adapun dalam meminta, dalam berdoa, dalam sanjungan, maka ini yang enggak boleh, jelas. Tapi kalau kita mengkabarkan bahwa Allah adalah ad-dar, apa arti ad-dar? Yang memberikan mudarat, udah diam kita. Tapi ini kurang juga, tapi dalam konsep pengkabaran masih boleh, dibolehkan gitu. Nah, wadih. Yang enggak boleh itu ketika seseorang misalnya berdoa. Nah,
ketika seseorang berdoa atau sedang dalam bentuk memuji Allah. Makanya Nabi SAW senantiasa apa? Senantiasa menyebutkan nama-nama tadi dengan kebalikannya. Contohnya tadi Al-Qabid, Al-Basit. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah memiliki kitab tentang syarah nama-nama Allah yang husna tadi, yang saling muzdawjah, ada qawaid fi al-asma' was sifat, fi al-asma' li al-Imam Ibnul Qayyim. Baik. Kemudian kaidah yang ke-8, asma'ullah ta'ala qad tadullu ala wasfin muta'addin wa qad tadullu ala wasfin lazim. Nama-nama Allah sebagiannya menunjukkan sifat yang di mana sifat ini muta'addin, yakni membutuhkan objek atau berkaitan dengan objek. Berkaitan dengan objek maksudnya berkaitan dengan selain Allah. Wa qad tadullu ala wasfin lazim, juga menunjukkan sifat yang tidak berkaitan dengan selain Allah. Contohnya sifat al-khalq. Mungkinkah menciptakan tapi tidak ada yang diciptakan? Bisa begitu, menciptakan tapi enggak ada yang diciptakan. Gimana? Menciptakan tapi enggak, menunjukkan bahwa Al-Khaliq kan nama Allah. Apa makna dari yang terkandung dari Al-Khaliq? Menciptakan, dan menciptakan berkaitan enggak dengan selain Allah? Berkaitan dengan selain Allah, yakni makhluk. Karena enggak mungkin difahami menciptakan tapi apa yang diciptakan enggak ada. Lah, berarti bukan menciptakan. Mengampuni, Al-Ghafur, tapi enggak ada yang diampuni. Wadah. Baik. Asma'ullah ta'ala qad tadullu ala wasfin muta'addin wa qad tadullu ala wasfin lazim. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim, innal isma idza utliqa alayhi jaza an yushtaqqa minhu al-masdar wal fi'l. Sesungguhnya nama Allah apabila disebutkan kepada Allah, yakni disematkan kepada Allah, maka bisa diambil atau bisa difahami darinya ay masdar dan fi'il. Al-masdar dan fi'il. Masdar apa bahasa Indonesianya? Makanya kalau kita dulu anak belajar bahasa Arab, masdar. Iya kan? Diterjemahkan masdar. Isim fa'il. Yani subjek. Naam, atau fa'il. Makanya mohon maaf ada sebagian yang mungkin enggak mampu kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Wal fi'l, yakni perbuatan. Fayukhbaru bihi anhu fi'lan wa masdara. Maka dikabarkan dengan itu tentang Allah, yakni fi'il dan masdar. Akan diberikan contoh insyaallah. Qala nahwu as-sami' wal basir al-qadir. Yang maha mendengar, maha melihat dan maha mampu atau maha kuat. Yutlaqu alaihi minhu as-sam'u wal basar wal qudrah. Ini sifat kan gitu. As-sam'u masdar, menunjukkan Allah memiliki sifat as-sam', dan basar melihat, bahwa Allah melihat. Wal qudrah kadzalik, kemampuan atau kekuatan. Wa yukhbaru anhu bil af'ali min dzalika nahu. Kalau nama Allah itu mengandung sifat dan sifat itu dilihat, apabila dia sifat fi'liyah, maka sifat perbuatan itu sebagaimana kita fahami dalam ilmu bahasa Arab, perbuatan itu imma dia lazim atau dia muta'addi. Iya kan? Sama bahasa Indonesia gitu juga, perbuatan itu ada yang berkaitan dengan objek, ada yang tidak berkaitan dengan objek. Ya enggak? Contohnya fi'il lazim, perbuatan yang tidak membutuhkan objek adalah datang. Butuh objek enggak? Manusia datang, enggak butuh objek. Datang. Adapun memukul misalnya, butuh objek enggak? Butuh objek yang itu. Apa yang dipukul? Daraba Zaidun. Udah begitu saja. Siapa yang dipukul Zaid? Kemudian berbicara, butuh objek enggak? Berbicara ada dua, ada lazim, ada muta'addi. Berbicara itu
ada yang tidak, misalnya Anda berbicara sendiri, maka enggak butuh objek. Tapi kallama yukallimu, takallama yatakallamu, maka ini tidak membutuhkan objek. Bahasa Arab takallama yatakallamu tidak membutuhkan objek. Dia bisa bicara sendiri kayak gini misalnya. Tapi kalau kallama yukallimu, maka ini menunjukkan ada yang diajak bicara. Khataba yukhatibu. Wadah? Nah, maka Allah Jalla wa Ala takallama wa yukallimu. Yatakallama wa yukallimu, wa takallama wa kallama. Nah, ini pemahaman kita tentang perbuatan. Wa yukhbaru anhu bil af'al min dzalika nahu qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Nah, di antara nama Allah kan As-Sami', yang Maha mendengar. Tamam, yang Maha mendengar. Makanya para ulama, apakah mendengar perbuatan? Makanya para ulama, ya, ini berselisih tentang sifat mendengar. Apakah sifat mendengar sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Apakah mendengar dan melihat perbuatan? Benar tak? Naam. Dzatiyah wa fi'liyah. Dzatiyah wa fi'liyah. Dzatiyah apabila ditinjau dari tersifatkannya yang disifatkan dengan sifat itu. Dan fi'liyah apabila keterkaitannya dengan objek. Keterkaitan sifat itu dengan objek, ya kan? Apa itu mendengar? Idrakul masmu'at, menjangkau sesuatu yang didengar. Nah, ketika terkait pendengaran itu dengan yang didengar, ini dikatakan fi'liyah. Begitu juga melihat, ketika terkait, terhubung, terkoneksi antara sifat melihat dengan yang dilihat, maka dikatakan fi'il. Wadah. Tapi dia juga dzatiyah bi'tibari bahwa enggak mungkin ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Ya kan? Dan pendengaran Allah meliputi segala sesuatu, dan segala sesuatu itu terjadi. Nah, begitu juga dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk yang kita mampu mendengar jangkauan terbatas. Penglihatan juga kita terbatas. Makanya lihat, itu bedanya antara sifat mendengar Allah dengan sifat mendengar makhluk. Sifat melihat Allah dengan sifat melihat makhluk. Kita tidak mampu melihat di luar dimensi kita. Misalnya kayak gini, kan ini dimensi kita ini sekarang. Kita hanya bisa apa? Bagian depan ini. Sementara Allah meliputi segala sesuatu. Nah, macam mana menjelaskannya? Kan itu di luar akal manusia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Begitu juga dengan pendengaran Allah, meliputi segala sesuatu. Makanya enggak bisa kita kiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk yang begitu lemah. Bayangkan Allah mendengar segala sesuatu dan segala sesuatu itu sedang terjadi. Ada yang di sini meminta kepada Allah, Allah ijabah. Ada yang di sini melakukan itu, Allah perhatikan. Ada yang di sini begitu. Ada yang Allah azab, ada yang Allah tolong. Pada waktu yang sama begitu banyak kejadian di alam semesta ini. Kalau kita kiaskan dengan perbuatan manusia, udahlah. Makanya itu tadi enggak boleh dikatakan ketika Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, ini langit bagian mana? Berarti kau samakan Allah dengan turunnya makhluk sehingga engkau katakan demikian. Seolah-olah tak mampu Allah melakukan banyak perbuatan pada waktu yang sama. Nah, qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Na'am. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Di surah Al-Mursalat, faqadarna fa ni'mal qadirun. Artinya sebaik-baik yang memiliki kekuatan, Allah Jalla wa Ala. Hadza in kana al-fi'lu muta'addiyan
Ini apabila fi'il yang muta'addi berkaitan dengan selainnya, berkaitan dengan objek. Fa in kana laziman, apabila perbuatan itu lazim tidak berkaitan dengan objek, lam yukhbir anhu bihi, maka lam yukhbir atau lam yukhbar anhu bihi. Naam. Nahu al-hayy, kan gitu, yang maha hidup. Hidup kan nama Allah, al-hayy. Ini kan nama Allah. Maka al-hayy ini mengandung sifat tidak? Naam, apa sifatnya? Hidup. Hidup itu kan sifat. Nah, apakah hidup berkaitan dengan objek? Aba Rizki. Apa yang kita pahami ketika seseorang hidup? Apakah berkaitan dengan objek? Maka tidak berkaitan dengan objek. Itulah yang dikatakan apa? Sifat, tapi dia bukan fi'il dalam tanda kutip atau dalam sisi yang lain. Nah, bal yutlaqu alaihi al-ismu wal masdar, akan tetapi disebutkan dalam bentuk isim dan masdar dunal fi'il, tidak dengan perbuatan. Fala yuqalu hayya, kan itu. Nah, hayya. Taib. Adapun ahya yuhyi, menghidupkan, ini na'am, beda dengan hidup dan menghidupkan. Wadah? Beda dengan hidup dan menghidupkan. Kalau hidup, dianya yang hidup, tidak ada kaitannya dengan pihak lain. Tapi kalau menghidupkan, berkaitan dengan pihak lain. Tidaklah dikatakan menghidupkan kecuali dengan ada yang dihidupkan. Ya enggak? Sama seperti al-khalq, menciptakan. Enggak mungkin menciptakan tapi tidak ada yang diciptakan. Mungkin bisa dibayangkan menciptakan tapi tidak ada yang diciptakan. Berarti bukan menciptakan kalau enggak ada diciptakan. Wadah? Itu yang dikatakan fi'il, yang berkaitan dengan objek atau pihak selainnya. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, asma'ullah ta'ala in dallat ala wasf muta'addin tadammanat thalathata umur. Nama-nama Allah apabila menunjukkan sifat yang berkaitan dengan objek, maka mencakup 3 perkara. Yang pertama, kata beliau, ahaduha thubutu dzalika al-ism lillahi ta'ala. Thubutu dzalika al-ism lillahi ta'ala. Itu lak tulisannya di situ. Ya, benar tak? Naam, khata. Yani ta'ala. Thubutu dzalika al-ism lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Artinya tetapnya nama itu kepada Allah. Artinya Allah memiliki nama itu. Allah memiliki nama itu. Allah menamakan dirinya dengan itu. Yang kedua, thubutu as-sifati allati tadammanaha lillahi ta'ala. Kemudian nama itu mengandung sifat bagi Allah. Nama itu mengandung sifat. Ini sudah kita sebutkan sebenarnya di kaidah sebelumnya bahwa seluruh nama Allah mengandung sifat. Seluruh nama Allah mengandung sifat. Makanya konsekuensi Asy'ariyah ketika membatasi sifat Allah hanya 7, berarti mereka akan menolak seluruh sifat-sifat yang terkandung di nama-nama Allah yang lain. Al-Ghafur, mengampuni, akan mereka tolak juga. Karena mereka mengatakan tidak ada yang memahami sifat Allah kecuali Allah, berarti kita tidak tahu makna Al-Ghafur, tidak tahu makna Ar-Razzaq, tidak tahu makna Ar-Rahim. Mungkinkah demikian? Wah, yang gawat lah pula itu kan. Mungkinkah orang membaca Al-Quran Al-Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, tidak tahu maknanya Ar-Rahmanur Rahim? Wah, ini membodoh-bodoh. Makanya dikatakan ahlut tajhil, orang-orang yang mengatakan tafwid. Kalau kita bahas kemarin apa makna tafwid? Apa akil? Masih ingat tafwid? Naam? Naam, mengatakan tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Akan tetapi zahir bukan itu yang Allah inginkan. Ingat 2 perkara itu. Mengatakan tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah.
dan zahirnya, maksudnya yang makna yang terbesit langsung di pikiran manusia kan gitu, yang sehat, yang memahami dan seterusnya, sudah kita bahas tentang masalah zahir, maka bukan itu yang Allah inginkan. Makanya mereka kontradiksi. Bagaimana kalian mengatakan zahir bukan yang dimaksud, sementara kalian mengatakan tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Nah, adzan. Fadhal. Baik. Baik, kita lanjutkan sebagaimana disebutkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, nama-nama Allah apabila menunjukkan sifat yang berkaitan dengan objek, yakni mutaaddi, maka mencakup 3 perkara. Yang pertama tadi kita sebutkan validnya nama Allah kepada diri Allah, artinya Allah menamakan dirinya dengan itu, bahwa itu adalah milik Allah, nama itu misalnya. Nanti akan disebutkan contohnya. Yang kedua, tetapnya sifat yang dikandung oleh nama tadi. Kan semua nama mengandung sifat. Yang ketiga, tetapnya hukum dan konsekuensi dari sifat itu. Tetapnya hukum dan konsekuensi dari sifat Allah yang berkaitan dengan selainnya, yang berkaitan dengan objek. Ada 3 perkara. Yang pertama tadi apa? Tetapnya nama itu kepada Allah, kemudian tetapnya sifat yang dikandung oleh nama, kemudian yang ketiga, tetapnya konsekuensi dan hukum pada sifat tadi, ya kan? Nah, karena sifat Allah itu tadi berkaitan dengan selainnya. Baik, walihada istadalla ahlul ilmi. Lihat kata beliau, oleh karena itu ahlul ilmu dan para ulama beristidlal ala suquti al-had an qutta'it tariq bit taubah. Ahlul ilmu, yakni para ulama, beristidlal dengan ayat ini tentang dihilangkannya hukum had bagi para pembegal ketika dia bertaubat sebelum ditangkap oleh hakim. Jelas. Jadi hukum had, ketika kita berbicara dengan hukum had, ada hukum-hukum yang ketika diketahui oleh hakim sampai kepada hakim, maka tidak ada alasan bagi orang yang melakukannya untuk mengatakan aku bertaubat kemudian dihilangkan hukum had itu. Enggak bisa. Seperti mencuri misalnya. Mencuri sampai nisab dan sudah disampaikan kepada hakim dan terbukti, kemudian dikatakan ya hakim aku bertaubat. Ini disebutkan dalam hadis. Ala qad balaghani, kata Nabi. Adapun kabar yang sampai kepadaku, hukum itu sudah tetap sampai kepadaku, maka tidak ada lagi klaim taubat sehingga hilangkan aku dari hukum pancung misalnya, enggak bisa. Berbeda dengan hukum zina. Ini menjadi perselisihan di antara para ulama apabila dosa yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pihak lain. Karena kalau misalnya dosa berkaitan dengan hak orang lain, mencuri, semua ngaku nanti bertobat udah hilang, maka enggak ada. Apa gunanya had? Kan gitu, semua orang bisa ngaku aku tobat. Ngapain diadakan hukum had? Semua orang kan membuat hilah, membuat tipu daya nanti kan gitu. Berbeda dengan dosa yang berkaitan antara dirinya. Ini enggak menyangkut hak orang lain. Seperti zina, syurbul khamr. Ketika dia bertobat mungkin ini masih sebagian ulama mengatakan boleh. Artinya hilangkan. Wadah? Nah, ini berkaitan dengan apa? Qutta'ut tariq. Ini pembegal. Pembegal itu lebih parah dari mencuri. Pembegal lebih parah dari mencuri. Kenapa? Mencuri itu mengambil barang orang lain. Itu makanya apa definisi pencurian? Huwa akhdhu malil ghair ala al-hirz, kan itu bibulughil nisab, mengambil barang orang lain di area penjagaannya ketika sampai pada nisab, itu dikatakan mencuri. Wah, makanya orang berselisih
Antum letakkan jalan handphone di tengah jalan, diambil orang di tengah jalan. Apakah handphone misalnya mahal 10 juta, apakah ditegakkan hukum had kepadanya? Maka ini enggak ada had. Kenapa? Laisa 'alal hirz, bukan di dalam penjagaan. Siapa yang salah? Yang meletakkan di tengah jalan. Di tengah jalan situ untuk meletakkan handphone, terus diambil orang. Apakah ditegakkan hukum had kepadanya? Tapi ditegakkan hukum ta'zir, tapi bukan had, bukan potong tangan. Makanya ada syaratnya, syurutnya. Dan para ulama kan berselisih tentang hirz, yani penjagaan itu kembali ke urf. Setiap wilayah berbeda bentuk penjagaannya. Kalau dibuatnya sebagian daerah kan gitu, diletakkan saja mobil di depan rumah, itu dalam bentuk hirz. Sebagian tempat, sebagian lagi harus masuk kandang. Nah, ini kembalikan kepada urf. Tapi bukan di sini kita bahas. Taib. Pembahasan kita tentang asma Allah, nama Allah yang berkaitan dengan konsekuensi dari sifat itu kan gitu. Tentang pembegal. Ini contoh. Istadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala illa alladziina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Ayat ini disebutkan di surah Al-Maidah ayat 33. Kata Allah, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada." Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Apa balasannya? An yuqattalu, yakni dibunuhin, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim, atau dipotongin tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka min khilaf, yakni diselang-seling, au yunfauna minal ard, atau dihilangkan, yakni diasingkan. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Itulah bagi mereka balasan dengan kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka azab yang pedih nanti di akhirat. Kemudian apa kata Allah di ayat yang setelahnya? Illal ladzina tabu. Kecuali mereka yang bertaubat min qabli an taqdiru alaihim, sebelum engkau menangkap mereka, sebelum mereka tertangkap. Fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya ketika mereka telah melakukan pembegalan, tapi masalah mengembalikan hak itu beda lagi ya. Tapi apakah mereka ditegakkan hukum? Wadah. Adapun mengembalikan hak ini wajib bagi mereka, mengambil hak orang lain, tapi tidak ditegakkan bagi mereka hukum had. Lianna muqtada hadaini al-ismain, karena konsekuensi dari dua nama ini. Tadi ini nama yang digandengkan kan gitu. Ghafurun nama Allah, Rahimun nama Allah. Tapi ketika digandengkan, ini menunjukkan nama atau makna yang lebih sempurna lagi. An yakuna Allah Ta'ala qad ghafara lahum dzunubahum, di mana Allah telah mengampuni dosa mereka. Wa rahimahum bi isqatil haddi anhum. Ini dia saksi bahas. Dan Allah menyayangi mereka dengan menghilangkan hukum had. Ini sempurnanya apa? Inilah yang dikatakan fikih asma. Nah, kalau mereka yakni orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan tidak ada yang mengetahui makna yakni tafwid nama Allah kecuali Allah, maka enggak akan ada hukum ini. Dan para ulama tidak akan beristidlal dengan ini, dan ini disebutkan di kitab-kitab fikih. Ini kan kontradiksi mazhab mereka. Nah, makanya ucapan mereka sangat-sangat bertolak belakang dengan akal, dengan syariat. Bertolak belakang. Taib, mithalu dzalika as-sami'. Contohnya lagi, Maha mendengar. Yatadammanu itsbat as-sami'i isman lillahi ta'ala, mengandung penetapan as-sami' sebagai bentuk nama Allah yang Maha mendengar. Wa itsbatu as-sam'i sifatan lah, dan penetapan pendengaran sebagai sifat bagi Allah. Wa itsbatu hukmi dzalika wa muqtadah, dan menetapkan hukum serta konsekuensi dari mendengarnya Allah Jalla wa ala. Wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa, di mana Allah mendengar bisikan dan an-najwa. Naam. Ada perbedaan antara sir, ucapan yang sir, yang pelan, dan najwa, bisikan. Kama qala ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita
yang mengadukannya kepadamu, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua antara seorang wanita yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un basirun, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini juga menunjukkan bahwa apa? Pendengaran Allah berkaitan dengan segala sesuatu yang terdengar, dan terdengar ini, sesuatu yang terdengar itu berregenerasi. Iya enggak? Sesuatu yang terdengar dan terlihat itu berregenerasi. Apa makna? Terperbaharui, terus terjalan, mutajaddid dalam bahasa Arab. Iya kan? Ini menunjukkan bahwa apa? Itu terjadi. Jadi pendengaran Allah ketika mendengar ucapan perempuan itu, ketika dia berbicara. Berbeda dengan Asy'ariyah yang mengatakan pendengaran Allah azali, penglihatan Allah azali. Sebagian lagi mereka tembak kepada makna ilmu. Allah artinya mengetahui, berarti tidaknya mendengar. Tidak terhubung pendengaran Allah dengan sesuatu yang terdengar, tidak terhubung penglihatan Allah dengan sesuatu yang terlihat. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Kalau nama Allah mengandung sifat tapi tidak berkaitan dengan pihak lain, ya ini enggak mutaaddi, lazim kan gitu, maka dia mencakup dua perkara. Thubutu dzalikal ism lillah, tetapnya nama itu bagi Allah. Ats-tsani thubutu as-sifati allati tadammanaha lillahi ta'ala, maka tetapnya sifat yang terkandung dari nama itu. Misalu dzalika al-hayy, contohnya disebutkan juga tadi al-hayy yang maha hidup, yatadammanu itsbata al-hayy isman lillah, terdapat penetapan sifat hidup. Al-Hayy nama Allah pertama, kan itu itsbatul hayah sifatan lahu, dan penetapan sifat hidup bagi Allah. Tapi apakah berkaitan dengan pihak lain? Tidak ada kaitannya dengan pihak lain. Iya enggak? Contohnya misalnya, kan begitu yang kita fahami. Manusia hidup, apakah kehidupannya ini berkaitan, sifat yang hidupnya ini berkaitan dengan pihak lain? Hah? Apa Ayub? Berkaitan? Apa kaitannya? Enggak, kita tidak melihat konsekuensi dari sifat itu. Tapi sifat itu secara zat, ketika dia hidup, ada enggak kaitannya dengan pihak lain? Enggak ada kaitannya. Berbeda dengan memukul, berbeda dengan mengampuni. Ada enggak kaitannya? Ada kaitannya, karena enggak mungkin dia mengampuni kecuali ada yang diampuni. Wadah. Begitu juga dengan khalq, menciptakan. Enggak mungkin menciptakan kalau tapi tidak ada yang diciptakan. Wadah. Nah, berarti ada konsekuensinya kan gitu. Ar-Rahim, menyayangi, enggak mungkin ada sifat itu kecuali ada yang disayangi. Itulah yang dikatakan kaitan. Makanya itu juga masalah khalq. Ketika Allah menciptakan, maka ahlu sunnah masalah dikatakan tasalsul al-hawadith, kaitan segala sesuatu yang hadis. Yang hadis ini ada banyak maknanya, di antaranya makhluk. Maka apakah Allah menciptakan makhluk sebelum penciptaan seluruh yang ada di langit dan bumi? Nah, maka sebagian ulama berselisih, sebagian ada yang tawakuf, maka yang benar na'am, Allah menciptakan makhluk sebelum langit dan bumi dan sebelum segala sesuatu, itu azali. Tapi apa makhluk itu, Allahu a'lam, enggak ada disebutkan dalam dalil. Wadah. Sebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Abi Razin Laqit, lupa namanya, ketika orang-orang bertanya, atau Abi Razin fima azkur hadisnya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa al-arsh, di mana Allah sebelum menciptakan al-arsh? Kemudian Nabi menjawab, kana fil ama,
wa ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Hadis ini dhaif, didhaifkan kebanyakan para ulama, di antara Syekh Muqbil, Syekh Albani, Al-Dhahabi, ada banyak para ulama yang dhaifkan hadis ini. Tapi maknanya dahulu Allah itu berada di posisi yang paling tinggi. Kana fil ama. Al-ama, sebagian ulama mengatakan artinya as-sahabul bid, awan putih. Kana fil ama wa ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Dan apa yang di atasnya adalah hawa, yang di bawahnya adalah hawa. Maksudnya di atas awan itu hawa dan di bawah awan itu hawa. Tapi bukan berarti Allah Jalla wa Ala di antara itu. Artinya Allah di atas segala sesuatu, di atas seluruh makhluknya. Dan ini juga menunjukkan mungkinnya memang Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, akan tapi kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana Allah sebutkan, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan perkara-perkara yang tidak kalian ketahui. Fa'alul lima yurid. Senantiasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Dan ini diantara bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara gaib kan, itu enggak bisa kita korek-korek terlalu dalam karena memang tidak sampai akal kita untuk mengkoreknya. Nah, ada pertanyaan? Fi soal? Nah, Pak Amin. Enggak ada, jelas semua. Hah? Baik, khulasahnya apa? Kesimpulannya? Semakin banyaknya dimasukkan keluar semua. Nah, fenomen khulasahnya kan gitu. Kesimpulannya, kaidah apa namanya? Yang keberapa? 7. Nah, kaidah yang ketujuh bahwa nama-nama Allah ada yang disebutkan dalam bentuk mufrad, contohnya Ar-Rahman kan gitu. Ada yang digandengkan dengan nama yang lain gitu. Digandengkan dengan nama yang lain. Contohnya di antara nama Allah yang ada yang sifatnya muzdaujah dikatakan. Muzdaujah itu saling berpasangan. Saling berpasangan yang biasanya maknanya itu saling bertolak belakang gitu antara al-mani' dan al-mu'ti. Maha pemberi dan maha penahan. Kan itu. Kemudian juga ada nama Allah yang saling digandengkan untuk menunjukkan kesempurnaan makna yang lebih gitu. Al-Azizul Hakim, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Nah, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Ghafur saja nama Allah. Ar-Rahim juga ketika digandengkan artinya Allah memaafkan bukan apa? Takut, tapi karena kasih sayangnya. Kan gitu. Berbeda manusia mungkin memaafkan karena apa? Takut. Tapi Allah memaafkan manusia bukan karena takutnya ia. Makanya Allah sebutkan wala yakhafu uqbaha. Ketika Allah wadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Nah, wala yakhafu uqbaha, dan Allah enggak takut efek dari perbuatan yang Allah lakukan ketika menghancurkan sebuah kaum. Walaupun sebagian mufassir mengatakan wala yakhafu uqbaha, kembali dhamir kepada kaum yang menyembelih unta. Kan Nabi Saleh kan keluar unta dari batu. Nah, kaumnya ini disembelih. Kata Nabi Saleh jangan diapa-apai, jangankan dibiarkan, tapi malah dipotong sama orang tuh. Nah, maksudnya wala yakhafu uqbaha, yakni mereka yang memotong itu tidak tidak khawatir dengan perbuatan mereka yang memotong unta. Ini sebagian ahlu tafsir mengatakan, dan sebagian lagi mengatakan Allah tidak takut atas efek dari perbuatan yang menghancurkan kaum Nabi Saleh yang yang memotong unta. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.